Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat Builders, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami Shadow Rival Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popularitas kita satukan Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini dalam segmen review senapan angin terkeren, termantap, dan terjos. Baru ini baru saja membuat, nggak ada sebenarnya slogan seperti itu, nggak ada. Jadi memang segmen Shadow Rival Indonesia ini kalau nggak nge-review senapan ya promo, kalau itu senapanologi. Nah itu hanya 3 segmen itu ya sebenarnya. Dan satu lagi apa? Update stok ya, mungkin itu. Kalau nggak kita mereview senapan dan sebagainya. Dan apa senapannya yang akan kita review? Ini adalah senapan request dari Builders, semuanya saja yang kemarin tertunda karena barangnya yang memang sulit. Dan alhamdulillah kita sekarang mendapatkan barangnya. Langsung kita review sedetail-detailnya. Tapi sebelum kita ke sana, marilah bersama-sama semuanya ya. Kita akan melihat siapakah pemenang giveaway yang mendapatkan Jawara GR12 1 kotak per pemenang giveaway-nya. Seperti itu. Kita akan cek seperti biasa. Kita nggak di YouTube Comment Picker karena terlalu lama. Kita langsung aja ke YouTube Studio akan melihat siapakah pemenangnya. Ini adalah YouTube Studio dari Shadow Rival Indonesia. Bisa kita lihat ada 1025.71.000 subscriber. Terima kasih, Sukron Jazilan. Kita akan cek di sini. Yang akan kita lihat adalah sang legenda unit uji 50 up long range masih ciamik. Simak sampai selesai. Ini adalah unit Pasopati yang kemarin kita tes di jarak 51,7 meter kalau nggak salah ya. Dan keren seperti itu. Oke, kita akan lihat. Saya akan memilih yaitu komen yang pertama yang ada nama, alamat, dan nomor teleponnya. Seperti itu. Komen yang pertama yang ada nama, alamat, dan nomor teleponnya. Saya akan lihat langsung ke bawah saja, kan enak ya kalau gini. Komen yang pertama saja. Oke. Saya seneng ya melihat komen seperti ini, seneng. Lucu-lucu ininya ya. Apa namanya komennya? Ada yang tadi mana tadi? Oh, ini ada yang tanya. Assalamualaikum Kang Arif, mau tanya apa kok serdadu bisa dibeli? Rencana saya mau beli baju serdadu. Saya sudah chat CS nggak dibales. Apa mau beli senapan dilayani? Padahal saya udah 2 kali beli senapan di serdadu. Dilayani Pak, santai aja. Memang CS-nya lagi mungkin ngambek sama pacarnya gitu ya, sehingga tidak dilayani dengan baik. Biasa cewek ya gitu. Wah banyak ya, kita scroll ini sampai ke bawah. Kita akan cari. Jos Kang, mantap Kang, hadir Kang, sukses terlalu. Alhamdulillah Kang Arif telat 1 menit nih. Nggak apa-apa telat 1 menit daripada telat 1 bulan. Wah bahaya ya. Kalau udah nikah nggak apa-apa, kalau belum itu loh. Saya akan cek di sini ke atas. Harus ada nama, alamat, dan nomor telepon. Belum ada sampai sekian. Wah kok sulit sekali ya mencari. Belum ada juga. Wah ini ada ini. Mantap Kang Arif, tetap semangat dan makin berjaya. Amin ya Allah. Dari Jaka di Medan. Nomor telepon 0853 sekian. Terima kasih sahabat ternak channel. Anda mendapatkan Mimis Jawara GR8 10 12. Silahkan dipilih dari Shadow Rival Indonesia secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Seperti itu. Next, kita akan cari lagi. Harus ada nama, alamat, nomor telepon. Toko yang terpercaya, terima kasih. Arif review belum termonel. Ini ada ini, Faktul Anam. Wah ini ya. Faktul Anam sudah belum Ponorogo? Belum kayaknya ya. Semoga semua diberikan kesehatan dan panjang umur Kang. Fatkul Ponorogo 0895 sekian. Terima kasih Mas Fatkul dari Ponorogo. Anda mendapatkan Mimis Jawara GR12 10 ataupun 8. Wah mantap sekali. Kita akan langsung menuju ke review senapan angin yang akan kita review sedetail-detailnya untuk episode kali ini. Mau tahu senapan apa? Check this out.
Oke, senapannya itu Jawara Moser OD32. Akhirnya kita mendapatkan ya unit Jawara Moser OD32. Setelah lama kita mencari ke sana ke sini, kita mendapatkan Jawara Moser OD32. Alhamdulillah, meskipun kita dapat dengan harga yang tidak masuk akal karena udah mahal, tidak masalah. Saya layani kalau terus ya, karena ingin sekali mendapatkan unit seperti ini. Insya Allah next kita akan langsung cari ke pabrik karena di pabrik tidak ada kemarin. Daripada kelamaan nunggu, kita cari ke seller-seller di harga mahal, tidak masalah. Yang penting saya bisa mereview Jawara Moser OD32. Oke, review kali ini kita akan selengkap-lengkapnya, mulai dari tes akurasi, spesifikasi, tes grouping, long range, power, FPS, semuanya kita tes. Karena saya melihat memang Jawara Moser ini sudah direview tapi belum lengkap dan kurang ciamik saja. Akhirnya kami menghadirkan sesuatu yang lengkap, yang ciamik. Semoga bisa menjadi referensi dalam pembelian senapan Jawara Moser OD32 ini. Langsung aja, kita yang pertama akan mengecek spesifikasi. Oke, spesifikasi dari senapan Jawara Moser ini satu persatu kita akan lihat. Kita menggunakan gini aja ya, biar enggak terlalu ini. Oke, Jawara Moser ini sebenarnya adalah Moser yang dimerki oleh Jawara atau Moser yang diproduksi oleh pabrik Jawara yang ada di Sidoarjo kalau nggak Surabaya ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda ketika kita melihat pertama dari senapan Jawara Moser ini. Yang pertama apa? Karena dibuat oleh mesin atau CNC menggunakan mesin laser itu, sehingga pengerjaannya sangat rapih sekali ya. Mulai dari grafir kanan kirinya, lalu sekatan-sekatan seperti ini mulus. Tapi kalau dibuka dalamnya enggak sih, yang sini manual kayaknya, nyowaknya ini masihan. Jadi sehingga masih ada serabut-serabutnya. Tapi enggak masalah. Lalu untuk pengerjaan model senapan finishingnya dan lain sebagainya, ini rapi sekali. Termasuk cowaknya, cowak samping saya seneng. Kenapa? Tidak susah untuk meletakkan mimis seperti itu. Lalu kita akan coba mengklik dulu atau mengokang, bagaimanakah rasanya. Wah, enak sekali ya. Grendel 1 ceklik sudah bisa. Coba kita grendel 2. Tidak sulit sama sekali. Oke. Cuma ya nanti kelemahannya nanti aja lah ya di sesi selanjutnya. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Lalu untuk setelan per ada di belakang sini, jadi memudahkan kita untuk menyetel pernya mau di hard, medium atau yang low seperti itu. Untuk laras spesifikasinya di 60 cm dengan tebal atau dengan OD berapa kita akan cek di sini. Berapakah OD-nya? OD-nya 13,03, jadi nggak sampai 14 ya, 13,03 mm. Lalu untuk tabungnya berapa? Apakah ini benar-benar 32? Ternyata dikorupsi sama Moser, 31,86 mm. Cooler ada di depan dan juga di sini ada manometer ada di bawah seperti itu. Lalu untuk finishing ini ada tulisan Jawara di samping kanan dan samping kiri. Dan ini rapi sekali karena menggunakan laser, nggak mungkin ini pakai manual. Lalu ada lagi aksen di leher angsanya di sini. Modelnya klasik semua, persis dengan Moser. Kayaknya yang thumbhole belum ada, jadi adanya yang klasik. Warna hanya satu, yaitu coklat tua seperti itu. Lalu untuk tabungnya sama, terbuat dari stainless ya, jadi dari stainless. Dan kelebihannya ada 2 cincin. 2 cincin dari hatimu. Nah, ada lagunya ya. Ini ada 2 cincin sehingga mengurangi goyang laras atau mengurangi resiko laras bengkok ketika dibawa berburu dalam mode jelajah seperti itu. Lalu di atasnya kita menggunakan rel mounting ukuran 11 diameternya atau lebarnya 11. Ini kita menggunakan teleskop River 312x40 seperti itu. Yang beratnya 0,7 kilo atau 7 on seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat berat dari senapan Moser OD32 ini. Kita nyalakan dulu timbangan buahnya. Seperti itu. Ini adalah timbangan buah. Buah apa? Buah kebaikan, gitu ya. Kita akan cek. Oke. Ini kita ngeceknya sekalian dengan teleskop. Teleskopnya 0,7 kilo atau 7 ons. Ini 4,40, anggap 4 kilo, berarti
berat dari senapan Monster 32 ini adalah 3 kilo 3 ons. Sekali lagi, untuk beratnya adalah 3 kilo 3 ons, 3,3 kilogram berat dari senapan Jawara Monster OD32. Oke, seperti itu. Dan ada satu yang membuat senapan ini memang terlihat lux atau apa namanya premium, yaitu pengerjaannya memang menggunakan mesin. Jadi tidak manual untuk popor dan lain sebagainya, terlihat lux. Jadi terlihat senapan mahal. Padahal sebenarnya tidak jauh-jauh amat dengan harga Monster OD32, 28, 32, harganya nggak jauh beda. Tapi kalau kita memegang ini, terpaut sedikit, mending beli senapan Jawara Monster OD32. Langsung saja, untuk spesifikasi singkat sudah selesai. Kita akan masuk ke lapangan tembak. Kita akan menguji 3 poin. Yang pertama adalah long range, yang kedua adalah grouping, dan ketiga adalah FVS dan power. Semua lengkap di review Satu Rifle Indonesia. Langsung aja ke lapangan tembak Mekarjaya. Check this out. Oke, kita akan mengetes long range dari senapan Jawara Monster ini, apakah ini worth it apa enggak ya. Jadi kita akan menggunakan rangefinder untuk melihat berapakah jarak dari titik tembak menuju ke titik sasaran. Kita menggunakan mount cam juga dari Ariga. Ini kita pindah tempat ya, karena saya melihat kayaknya di sini lebih ciamik, tapi ternyata enggak juga. Maksudnya pencahayaannya yang kurang sip aja, tapi enggak masalah. Kemudian kita dapat long range begitu ya. Kita akan cek dulu berapakah jarak titik tembak ke titik sasaran. (53,1 meter). Sekali lagi, saya akan pastikan apakah ini benar long range-nya. Oke, long range-nya adalah 53,1 meter ya. Cukuplah untuk mengecek long range dari sebuah senapan angin. Dan Jawara Monster ini apakah bisa melewati uji tes dari Satu Rifle Indonesia untuk menembak long range di jarak 53,1 meter. Kita menggunakan Barakuda Match 10,65 grain. Lalu kita menggunakan teleskop River 312x40. Kalau nggak percaya ini bisa dilihat ya. Ini adalah apa namanya, ukuran untuk jarak. Ada 25, 50, 75, 100, 200. Kalau di atas 50 berarti ya jaraknya 50 lebih ya, seperti itu. Dan kita menggunakan zoom ini 12 zoomnya ya. Kita maksimalkan karena tidak kelihatan kalau misalnya kita pakai zoom 8 atau 6 seperti itu. Jadi kita 6 atau 8, ini kita pakai 12 karena biar sananya lebih besar seperti itu. Dan untuk angin dari senapan Jawara Monster ini kita setting 2000 dengan setelan medium ya, seperti itu. Nanti untuk setelan ini coba saya akan buat menggunakan skate match biar tahu berapa senti seperti itu ya. Jadi medium pun harus ada datanya, medium itu berapa senti ini keluarnya, berapa mili kan gitu ya. Kalau untuk hard itu berapa mili, untuk low berapa mili, harus tahu. Jadi tidak hanya ngomong ini medium, ini hard, ini enggak terlalu keras ya sebenarnya, ini enggak terlalu lembek ya, biar tahu nanti ada datanya seperti itu. Kita akan mulai, saya akan apa namanya, setting dulu di sini. Nah, udah keluar. Semoga kelihatan ya, soalnya apa namanya, warna daun dan warna sasarannya hampir sama, tapi tidak masalah. Kita akan coba first shoot yang paling kiri. Kita akan coba. Kita mempunyai langsung 2 sensitif sekali nih ya. Oke, 1 grendel aja. Dan ini enaknya cowok samping, jadi memasukkannya pun tidak susah. Wenteng ya, ini perbedaan Monster yang manual dengan Monster yang CNC atau menggunakan pakai mesin. Enak, tidak terlalu sulit. Kita akan coba di sana di jarak 53,1 meter. Loh, hilang. Sampai hilang, satu lagi ya. Sampai hilang sasarannya. Jadi powernya juga lumayan ini ya. Lumayan, 53,1 meter bisa menghilangkan sasaran. Nanti biar di replay. Hilang. Kita akan coba sebelahnya. Oh ya, kenapa kita menggunakan ragum? Karena ragum ini digunakan untuk mengurangi faktor kelalaian dari penembak. Nah, biar tahu. Jadi kita murni. Untuk reviewnya murni senapan angin yang kita tes. Tidak ada alasan sikut saya kesenggol ya saudara, tidak ada. Biar murni gitu loh ya. Jangan mencampur adukkan ini kemampuan senapan dengan kesalahan dari penembak begitu ya.
Kita menggunakan ragum ini biar apa namanya? Biar mengurangi resiko itu. Ya meskipun ada kadang goyang dan sebagainya, tapi tidak terlalu nemen, tidak terlalu parah. Oke. Kalau ada belakang ada pohonnya enak dia, tidak terlalu ini. Yang paling kiri hilang, itu Mbak, di jarak 53,1 meter. Tinggal geser saja, semoga yang ini nggak hilang. Oke, 2 tembakan, semuanya one shot one kill. Ini juga lebar, jadi misalnya kebalik itu tinggal tik saja loh, sudah kembali. Makanya Jawa besar banyak yang minat ya, ternyata ya enak senapannya. Loh, jatuh lagi. Di jarak 53,1 meter. Oke, 3 tembakan, karena enak saya ulangi lagi. Pokoknya ciri-cirinya Kang Arif ini kalau enak diulang-ulang. Oke. Contohnya. Enggak, kalau nikah meskipun enak 1 kali aja. Slotnya 4. Meskipun slotnya 4, 1 saja lah ya. Jangan. Masih banyak jomblo yang belum nikah. Slotnya habis sama Kang Arif. Kang syuting ini enggak nikah-nikah, masih kecil. Oke, jatuh lagi tembakan keempat. Ya, 1, 2, 4 jatuh semua sasarannya. Sekarang tidak ada sasaran, jadi kita nggak bisa nembak lagi. Oke, itulah. Duh, yang wis tak rekod purung nih gini, Mang. Sepertinya belum, kayak kurang kan? Lah, belum ternyata. Oke, ini 3 kali tembakan biar dipercepat. Ya, diulangi udah. Ya, saya ulang lagi ya biar tahu ini. Nanti ada ininya sendiri. Nanti ada 2 kali, berarti ada 2 kali sesi tembak ini. Satunya menggunakan moncam, satunya tidak mau. Biar dimasukkan semua ya. Karena saya rasa ini senapannya mudah dan enak, saya ulangi tidak masalah ya. Oke, kita akan tes kedua kalinya di jarak 53,1 meter menggunakan moncam. Mohon maaf. Check this out. Kita uji coba yang kedua, sebenarnya tadi udah mewakili ya, tapi karena kita kurang puas ya, karena sudah memasang moncam di sini nggak berguna jika nggak dipakai. Jadi kita 2 kali nanti tes. Saya akan record karena tadi belum ke-record. Bismillah. Sama, kita di jarak 53,1 tidak berubah dan sasarannya sama juga, yaitu koin berdiameter 2 cm. Kita akan langsung tembak saja. Oke, 1 grendel saja udah cukup sepertinya. Kaliber 4,5. Oh, enak ya dimasukkan. Kita akan coba dari yang paling kiri lagi. Oke. Kurang tuh nih, kayaknya ya. Enggak sih. Ditembak yang paling kiri, yang tengah yang jatuh. Super sekali ya, super sekali. Itu goyangnya sampai seperti itu. One shot double kill. Ini namanya one shot double kill. 1 tembak, 2 sasaran kena semuanya. Ya karena getar aja ya. Tapi lumayan lah powernya ya. Karena yang tengah udah jatuh, kita akan pindah ke yang satunya. Ini sepertinya ya. Ini perusahaan Moser bagi saudara atau produsen yang membuat senapan Moser. Ini harus berhati-hati dengan datangnya Jawara Moser ini. Saya tidak melebih-lebihkan, memang enak ya. Kalau saya bilang enak, kalau tidak. Tetapi tetap ada kelemahan ya, tetap ada kelemahan. Jangan bilang ini unit yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lu. Sekali lagi ya. Terakhir ya. Itu ada ayam. Waduh, sasaran yang paling kiri ternyata nggak ada sini. Goyang ya. Kalau goyang saya nggak bisa. Kurang handal aja. Coba kita tunggu berhentinya. Udah mulai berhenti itu kayaknya. Nah, ini udah berhenti. Oke. Waduh. bukan karena orangnya, karena emang senapannya yang enak. Oke, itu tadi ya
Long range Jawara Monster jarak 53,1 meter menggunakan Mimis Barakuda Match dan menggunakan teleskop River 312x40. Kita akan langsung masuk ke tes yang kedua, yaitu FPS beserta grouping. Nah ya, nanti kita ada 3 tes. Yang terakhir tes power untuk menghancurkan sebuah benda. Bagaimanakah kinerja dari senapan Monster Jawara ini? Check this out. Oke, sekarang tes kedua yaitu uji grouping. Kita uji groupingnya agak maju, memang tidak di jarak long range. Kita mencoba melihat keoptimalan dari senapan Jawara Monster ini di jarak tertentu. Yang jelas tidak long range seperti itu. Kita akan cek dulu berapakah jaraknya. Oke, jaraknya adalah 34,7 meter. Saya ulang lagi, jaraknya adalah 34,7 meter dari titik tembak menuju ke sasaran. Kita menembak sebuah kertas putih untuk melihat bagaimanakah grouping, ya, grouping atau perkenaan dari setiap tembakan yang keluar dari laras Jawara Monster ini. Tetap untuk pirantinya menggunakan Barakuda Match 10,65 grain dan anginnya sudah turun sekitar 1800 mungkin ya, kalau nggak 1500 tidak kita lihat tadi. Dan kita menggunakan Moncam Arga, kita akan record biar nggak lupa. Kalau ini kita nggak usah ngeker, jadi biar insya Allah ragum ini ya, jadi hati-hati biar nggak goyang. Kita akan melihat bagaimanakah perkenaannya menggunakan Mimis Barakuda Match. Oke. Agak geser itu kayaknya ya, geser ke kanan kita, tapi udah pas cross. Oke, rapat sekali dari sini kelihatannya loh ya, ini saya nggak tahu pastinya. Oke, rapat sepertinya. Kita akan cek lagi, sekali lagi. Oke, berapa? 4 atau 5? 4 kali tembakan Jawara Monster di jarak 34,7 meter. Kita akan review bagaimanakah perkenaannya. Ikuti Satu Rifle Indonesia. Gak usah, jangan dikat, nanti dikira editan. Nah beginilah ya, ini adalah suasana dari gudang Satu Rifle Indonesia. Jadi kita masih belum juga membangun gudang yang proper saya kira, tapi insya Allah cukup sekali untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari packing, terus testing dan sebagainya. Wow, 34,7 meter. Ya gini aja, saya tidak bilang ini mantap, tapi Sobat Brus bisa melihat sendiri bagaimanakah perkenaannya. Jawara Monster OD32 tes grouping 34 meter. Nah ini ya, 34,7 meter, bisa dilihat seperti ini. Nilai sendiri. Saya tidak mau bilang mantap, nanti kalau bilang saya mantap semua senapan dibilang bagus gitu. Toh alhamdulillah kita masih ada action daripada ceramah tok gitu ya. Nah ini ya, bisa dilihat sendiri, ini adalah grouping 34,7 meter dari Jawara Monster OD32. Oke, sekarang tes yang ketiga yaitu tes tentang power dan FPS dari senapan Jawara Monster OD32. Check this out. Oke, kita setelah ini akan mencoba tes yang ketiga yaitu uji power dan FPS dari senapan Jawara Monster OD32. Ini kita jaraknya bukan jarak tetap, insya Allah 34 meter. Kita coba saja bagaimana powernya. Tidak tembus tidak masalah kan gitu. Lihat, ini kita mempunyai tiga sasaran. Sasaran yang pertama adalah sebuah wajan. Ini bolong-bolong memang, tapi bagian sini, yang sini enggak. Ini saya nanti akan coba tembak di sini ya, di daerah yang tidak bolong. Lalu untuk yang kedua adalah ini genteng satu layer atau satu lapis. Ini setebal 1 cm ya. Enak nggak 1 cm ini? 0,5? Satu lah ya mungkin. Ini genteng 2, tinggalan Majapahit. Dan yang paling sini 2 layer, 2 genteng. Bagaimana nanti pergerakan dari senapan ini? Kita menggunakan Barakuda Match, nggak pakai yang lain. Kita coba saja. Kira-kira nanti misalnya kalau kurang, mungkin kalau Samyang mungkin bisa tembus ya seperti itu. Tapi kita menggunakan Barakuda Match saja. Langsung saja kita ke tempat tembak dan kita akan mencoba melihat bagaimanakah FPS-nya dan power untuk menembak 3 benda ini. Check this out.
Oke, terus kita menuju ke uji tes yang terakhir, yaitu tes FPS dan power. Kita menggunakan FX Airgun wireless chronograph dan dikonekkan di HP pribadi saya. Nanti kita akan mengecek berapakah FPS dan bagaimanakah power untuk menembak 3 model objek yang telah kita review sebelumnya. Seperti biasa, kita akan merekam layar biar tahu nanti bagaimanakah FPS-nya. Oke, Grendel 1. Oke. Ini anginnya 2500. Saya tambahi tadi ya. Tadi kan kita untuk menembak sekitar 2000-an. Ternyata irit banget ternyata. Saya kira sampai 1500, ternyata enggak sampai tadi. Kita nembak-nembak hanya habis 300-an PSI. Oke, kita coba yang pertama. Ini kita taruh bawah. Nanti enggak tahu apakah bisa apa enggak karena kita masih mencoba. Semoga bisa. Nggak keluarin, tapi tembus. Nggak keluar tapi tembus ya, bolong di sana ya. Kita akan cek sekali lagi. Oke, coba Grendel 2 ya. Grendel 2 ya, kan 1 sudah, tapi nggak keluar ya. Pian dipegang. Wah, mantap. Nggak keluar ternyata, tapi kita coba ke atasnya sekarang. Saya tak lihat. Ini nggak butuh ini. Kita akan coba genteng ya. Coba genteng dan EV-nya semoga keluar. Tadi kita menggunakan Grendel 1 tembus, Grendel 2 pun juga pasti akan tembus. Kita sekarang ke arah genteng. Ternyata kalau turun nggak keluar. Bagaimana kalau kita naikkan? Apakah ada efek seperti itu? Oh ya kan nggak metu ya? Wah, keluar ternyata ya. Dan tembus itu sepertinya. 1009. FPS-nya 1009. Di angin 2400 mungkin sudah turun ya di Grendel 1. Coba kita coba Grendel 2 sekarang. Oke, Grendel 2 dengan emis 10,65 grain. Wah, mantap sekali. Tetap 1009. Berarti Grendel 2 tidak keluar karena ini maksimalnya hanya 1113. Itu berarti ini kayaknya lebih dari angka sekian seperti itu. Gitu. Sering sampai 1099. Oke, enggak masalah. Kita akan coba ke genteng sebelahnya. Wah, tembus bolong gede ya. Nah, ini gentengnya 2 layar, jadi ada 2 lapis. Kita akan coba, kita naikkan lagi. Untuk tembakan yang pertama, Grendel pertama dulu atau Grendel 1. Mimisnya sama 10,65 grain, nggak usah pakai samyang ini kayaknya. Nggak kelihatan lali. 1004. Turun ya, berarti bisa dibilang untuk fluktuasi dari FPS-nya tidak terlalu tinggi. Dari 1009, 1004 hanya turun 5 poin. Lumayan untuk sekelas Moser di harga 2 jutaan. Waduh, mantap sekali. Sekali lagi, Grendel 2. Oke. Muncrat. Wah, sampai turun. Kena getarannya ini ya. Coba, saya tidak puas. Sekali lagi. Nanti kita lihat tembus apa enggak itu yang sana. Oke. Mungkin karetnya kurang proper ya? Iya, kurang mahal. Kurang mahal karetnya ya. Kita harus beli karet dari Hera. Nggak keluar juga ya. Kenapa nggak keluar kalau apa terlalu tinggi FPS-nya ya sampai nggak keluar? Saya lagi coba, saya kok kurang puas. Bismillah, keluar. Tidak keluar ternyata. Oh, udah tetap.
ternyata tetap. Kita akan cek bagaimanakah perkenaannya di sana, apakah tembus ataukah tidak, seperti itu ya. Untuk yang double layer. Di jarak 34,7 meter, kita akan melihat perkenaan dari sebuah senapan Jawara Moser OD32 dengan mimis 10,65 grain. Kita akan coba. Kalau yang panci jelas tembus tadi. Kita lihat ini. Loh, panci double 2 tembus. Ini yang apa namanya, 1 kali grendel, ini 2 kali grendel, seperti itu. Lalu untuk ini, wah tembus ya. Ini tadi grendel 1, grendel 2, 1 hole di sini. Dan ini adalah perkenaan untuk yang tidak tembus ternyata ya. Nah ini ya, bisa dilihat. Nah ini real. Jadi ini adalah tembakan grendel 1, grendel 2, dan ternyata tidak tembus, tidak sampai melubangi 2 layer. Jadi powernya hanya 1 layer saja ternyata. Loh, pecah di sini ambiar. Ya mungkin pecah dulu mimisnya, kan timah seperti itu. Oke, dan bisa kita lihat kalau holders buruannya, kulitnya setebal ini, buruan apa tahu ya? Jadi bisa menembuskan, jadi jangan khawatir. Bisa dilihat-lihat, pokoknya seperti ini pasti akan tembus setebal ini kulitnya. Kalau mungkin untuk burung aja tembus malah nggak mati. Begitu. Oke, kita akan alhamdulillah kita selesaikan 3 uji tes akurasi long range, grouping, dan juga power dan FPS. Sekarang kita masuk ke harga dan promo terbaru untuk Jawara Moser OD32 di Satu Rifle Indonesia. Check this out. Oke, itu tadi ya, sangat memuaskan. Nah ini menurut saya feel-nya memuaskan. Karena apa? Mulai dari long range, grouping, FPS, dan power, menurut saya sangat cukup sekali untuk kelas pemula bahkan menengah, yaitu Moser OD32. Irit ya, lalu groupingnya seperti tadi, long range-nya seperti tadi, bisa kita lihat sendiri. Kalau tidak puas diulangi lagi. Powernya seperti tadi, saya kira sangat cukup sekali untuk menjawab kebutuhan saudara dalam berburu seperti itu. Tinggal nanti kita akan ulas setelah ini kelebihan dan kelemahannya. Oke, saya akan masuk pada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya groupingnya bagus, irit gitu ya. Lalu long range-nya juga mantap dan pengerjaannya rapi. Itu adalah untuk kelebihannya. Sekarang kita masuk ke satu lagi kelebihannya, bisa double track, dual track, dual grendel, 2 tarikan, apa lagi ya? 2 speed, 2 gigi, pokoknya 2 lah. Kelebihan satu lagi adalah di sini dia menggunakan samping, jadi kokangnya ada di samping, seperti Marauder 38, lalu seperti belakang saya ini ya, ada bocap, lalu set lever, bukan yang dari belakang itu. Saya lebih seneng seperti ini. Kalau ada belakang kadang-kadang susah, kalau ada mount cam, kalau samping enak. Nah itu kelebihannya. Cowok samping juga kelebihan, dan akurasi dan sebagainya sudah saya jelaskan tadi, sudah ada progresnya. Silahkan dinilai sendiri kelebihannya. Sekarang kelemahannya, yang pertama adalah barangnya yang sulit. Nah ini barangnya sedang goib, ada di pasaran, di video ada, setelah beli tidak ada. Nah ini adalah sebuah kelemahan bagi Jawara Moser. Silahkan untuk pabrik, kalau ada review seperti ini tolong diperhatikan, perbanyak barangnya, tapi yang harus sama kualitasnya. Jangan awal nyotok yang bagus, nanti setelahnya jelek. Kasihan para customer Satu Rifle Indonesia yang baik hati dan budiman ini, seperti itu. Kelemahan yang kedua apa? Mungkin jika ya ini ada safety triggernya, tapi menurut saya tidak fungsi, berat, terus tidak bisa enak gitu loh ya. Nah ini sampingnya ini ada safety triggernya, tolong diperbaiki dengan baik, biar apa nanti ketika sudah ada unitnya, kalau ada safety triggernya lebih aman. Ini ada, saya bilang tidak ada ya, ini ada tapi pengoperasinya sulit. Maka tidak bisa dicetakkan, nih ya. Dicetakkan apa bahasa Indonesianya? Didelepkan. Ini, nah ini ya, nggak bisa seperti itu. Lalu selanjutnya kelemahannya adalah ketika pada kita mengokang. Nah ini tusuknya ini gerak, yang di dalam ini, tusuk yang untuk menusuk mimis itu gerak. Nah takutnya apa, kalau bergerak seperti ini dia akan mudah merobek seal tusuk yang ada dalam chamber. Nah ini yang mungkin belum diketahui para saudara semuanya ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang seal tusuk dari Moser kok gampang rusak, Kang Arif? Benar, karena salah satunya pengerjaannya karena kurang rapi, sehingga
untuk penusuknya ini sering goyang dan melukai sil tusuknya sehingga gampang rusak dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini sil tusuknya. Terus yang kedua, ketika kita dapat pertama senapan jawara Moser ini, kokangnya agak seret. Setelah kita uleni ternyata bisa. Nah, ini seperti itu. Kasih pelumas diuleni, itu ya, itu kelemahannya. Kalau menurut saya satu lagi kelemahan dari Jawara Moser 32 ini apa? Manometernya di bawah. Nah, ini kelemahannya adalah pada efisiensi ketika melihat angin. Ketika kita berburu, kalau misalnya manometer di samping, kita menembak 5-10 kali, kalau melihat tinggal gini saja. Tinggal 2000, tinggal 1500. Tapi kalau di bawah, kita muter dulu. Bisa gini, gitu, bisa diwalik. Kurang efisien saja. Kalau memang secara look memang bagus di bawah, terlihat bersih samping ya, tidak ada benjolan. Tapi kalau secara efektivitas, menurut saya lebih baik di samping. Seperti itu. Silahkan nanti Helldress punya komen atau bagaimana, tulis di kolom komentar apa kelemahannya lagi. Selain itu, saya kira tidak ada masalah. Untuk serombong juga tidak ada pun nggak masalah sebenarnya ya. Di sini pun untuk drat peredamnya juga rapat ya, jadi nggak goyang, tidak ada yang turah di sini. Jadi pas banget, tidak gonta-ganti peredam ketika zeroing. Terus mungkin satu lagi bisa dikasih visir mungkin ya. Nggak ada, memang Monster nggak ada visirnya. Tapi misalnya nggak punya teleskop pakai visirnya nggak masalah gitu ya. Ini mengada-ngada sih sebenarnya poin yang ini. Ya, kayak Oakley aja dikasih visir seperti itu. Tapi nggak masalah, jika ada visirnya mungkin lebih memudahkan ya para Helldress kalau misalnya nggak pengen beli teleskop. Semoga kelemahan dan kelebihan ini didengar oleh para produsen Jawara, dan semoga Helldress bisa mempertimbangkan mau beli senapan ini dengan berbagai pertimbangan seperti kelebihannya seperti itu, kelemahannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke harganya. Oke, berapa harga dari senapan Jawara Moser ini? Jawara Moser ini kita bandol dengan harga hanya Rp1.999.000. Waduh, murah banget, murah banget. Rp1.999.000. Mengingat harga Moser OD32 itu 1,9, kalau ini harganya hanya Rp1.999.000. Jadi terpaut sekitar Rp99.000. Silahkan pilih yang mana, pilih yang sudah full CNC seperti ini atau yang manualan seperti itu. Tapi harus berkomitmen. Kalau memilih full CNC berarti indennya juga tidak sebentar. Karena apa? Dari pabrik memang sulit. Ya seperti itu. Indennya tidak sebentar. Harganya berapa? Rp1.999.000. Terpaut sekitar Rp99.000 dari Moser OD32 yang biasa seperti itu. Oke, mulai dari harga, spesifikasi, kelebihan, kelemahan sudah kita ulas. Kira-kira kurang apa lagi ya? Kalau ada kurang tolong ya komen di bawah ini seperti itu ya. Dan sekarang di belakang saya ini ada 3 unit senapan, ada Predator Mini, lalu ada Predator 38 model atau merek Bulldog, bawahnya ada bocah Predator Tactical 500 cc. Ini adalah model taktikal semua di belakang saya ini. Yang paling atas harganya 3.100.000 ya. Ini 3 juta enggak apa-apa wis. Ya gitu. Enakan sama Serdadu. Ini 3.100.000, tapi kalau mau 3 juta enggak apa-apa, kita kasihkan promo ya. Kalau mau silahkan diorder. Mumpung barangnya ada. Ini enggak ada nangis. Yang bawah ini Bulldog. Bulldog dijual 38, kita jual Rp3.500.000. PCP Predator Bulldog. Silahkan OD38 sudah menggunakan chamber tumpuk. Belum sih, masih chamber tumpuk maksudnya. Sudah monoled. Kalau chamber tumpuk ya masih belum sudah ya. Masih menggunakan chamber tumpuk. Bawahnya ada bocah Predator. Biasanya Rp4.800.000, kita jual Rp4 juta saja. Silahkan diorder. Ini bukan promo. Ini bukan promo Oktober. Promo Oktober akan ada, insya Allah hari Senin ya, seperti itu. Dan ikuti hari Senin untuk live kami, pasti akan ada super flash sale yang mana kita menjual 1 senapan dan 1 aksesoris dengan potongan harga yang sangat ciamik soro. Ikuti Senin dan Jumat pukul berapa? 16.30 WIB. Ikuti live kami karena di live kami ada super flash sale yang mana setiap live-nya akan menjual 1 senapan dan 1 aksesoris dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Terima kasih. Itulah review Moser OD32 merek Jawara yang mana kita sudah memenuhi request dari Helldress semuanya. Ingat, kalau mau beli senapan angin tonton dulu channel Satu Rifle Indonesia. Kenapa? Hanya di channel inilah
kita mengungkapkan semua kelebihan, kekurangan, dan spesifik secara detail. Ada datanya, ada angkanya, benar-benar biar tahu kalau mau beli senapan yang terbaik yang mana. Dan saya cuma satu lagi, dimanapun nonton channelnya, channel apa yang di subscribe-nya, belinya tetap di Satu Rifle Indonesia. Karena apa? Senapan yang mantap hanya dijual oleh tangan-tangan yang tepat. Salam satu laras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Rifle makes impossibility possible.